Oke, hari ini saya berkongsi tentang emas. Jadi saya berkongsi berbeza daripada sebelum-sebelum ini. Oke, hari ini kita mengira nomor. Hari ini kita mengira nomor ya. Maksudnya kita mengira sebab kita bercerita tentang emas, tapi kita bercerita tentang matlamat dan macam-macam. Mungkin kita tidak tahu apa itu nomor dengan emas. Oke, jadi yang seperti selalu saya bagi tahu, semakin kita nampak emas, semakin kita seronok menyimpannya. Oke, ini adalah emas, ini adalah bar, dan ini adalah dinar yang bulat, bar yang petak. Oke, dan saya sebagai di Public Gold sentiasa berkongsi. Oke, seperti hari ini setelah jam 12 sudah berlalu. Oke, jam 12 tengah malam. Oke, hari ini 1 gram 267 ringgit. Oke, seperti yang saya katakan sebelum ini, yang semalam 269, dan sebelum dia lagi 270. Tapi dia makin turun, sebenarnya kita makin seronok untuk menambah gram. Tapi kalau dia makin mahal, kita akan rasa tersenyum sebab pembelian kita itu sudah meningkat begitu. Jadi hari ini 267 ringgit 1 gram. Jadi saya akan membezakan dia dengan nomor ya. Oke, 267 ringgit 1 gram. Oke, seandainya kita beli 1 gram hari ini 267, dan apabila dia sudah sampai harga 1 gram 300, beza dia hanya 33 ringgit. Oke, 33 ringgit dalam 1 gram. Tetapi oke, ini soal kira-kira saja. Kita punya pengiraan. Jadi seperti yang tahun lepas 2020, emas pernah cecah dalam 300 lebih 1 gram. Jadi masa itu ramai yang baru berpusu-pusu untuk membeli emas. Sebenarnya masa itu adalah menjual emas sekiranya kita perlu menjual. Jadi itu adalah kesilapan kita. Masa dia rendah kita tidak terpikir mau beli, tapi apabila sudah naik orang berpusu-pusu membeli emas. Oke, jadi sebenarnya masa ini adalah menambah gram, masanya harga rendah. Tapi harga rendah selagi kita tidak membeli, harga itu sebenarnya harga yang mahal. Oke, jadi contoh saya bagi contoh 267 hari ini. Oke, 267. Seandainya harga emas nanti 1 gram dalam 300. Beza dia kalau kita beli hari ini dan nanti harga dia dalam 1 gram 300, dia berbeza dengan harga 33 ringgit. Itu untuk 1 gram. Oke, untuk 1 gram. Tapi kalau 10 gram, beza dia harga dalam 330 untuk 10 gram. Oke, seperti yang saya sudah kira-kira, 10 gram kita simpan hari ini. Oke, 267 ringgit 1 gram. Tapi kalau kita beli 10 gram 2670. Oke, dan sekiranya dia harga dalam 300 1 gram nanti, dia 10 gram itu adalah 3.000 ringgit. Kita dapat perbezaan harga 330 ringgit. Maksudnya kita beli dalam 2670, kita dapat 3K. Jadi dia perbezaan dia 330 ringgit. Itu untuk 10 gram. Tapi kalau untuk 20 gram perbezaan harga dia dalam 660 ringgit. Kalau sekiranya harga emas dalam 300 ringgit suatu ketika nanti. Oke, tidak mustahil ya, emas sentiasa mahal. Dulu harga 1 gram dalam 30 ringgit sudah mahal, makin lama 100, makin lama 200, sekarang 267. Percaya atau tidak, harga emas nanti boleh cacah balik dalam 300 ringgit. Oke, seperti yang saya beritahu tadi, 2020 lepas bulan 8 harga 1 gram 300 lebih. Jadi masa itu berpusu-pusu orang membeli emas, masa dia mahal orang berpusu-pusu beli. Sebenarnya hari ini 267 sebenarnya untuk menambah gram membeli emas. Dan apabila sudah mahal nanti sekiranya kita perlu duit, kita beli jual. Oke. Jadi saya ulang balik,
10 gram kalau harga hari ini 267, kita beli dengan 2670. Tapi kalau dia cecah dalam 300 nanti kita boleh jual dalam 3000. Oke. Dan 20 gram kita dapat perbezaan. Oke. Pertama 10 gram. 10 gram perbezaan dia nanti sekiranya 300 ringgit 1 gram. Kita dapat dalam 330. Itu untuk 10 gram. 20 gram 660. Kalau 50 gram 1650. Dan kalau 100 gram 3300. Dan tidak payahlah kalau kita 1 kilo, tapi kita kira dalam 200 gram kalau kita beli hari ini. Oke. Dan harga emas nanti boleh sampai 300 1 gram, kita boleh dapat untung 6.600. Tapi jangan pikir untuk naik harga, tapi yang penting kita menyimpan emas. Oke, yang penting motif kita di sini menyimpan emas, karena menyimpan emas itu adalah seperti yang saya selalu bagi tahu, dan begitu juga dengan tulisan mentor saya, oke, yang ada dalam Uang Emas dan Misi Bebas Hutang. Oke, ini adalah daripada tulisan mentor saya. Sekiranya kita menyimpan emas, sebenarnya itu kita sudah bersiap sedia untuk mengawal ataupun mengelakkan keuangan kita daripada inflasi. Oke, kita sentiasa menyimpan emas, sebenarnya kita menyimpan duit. Sebab emas itu sangat bernilai, dan sekiranya kita menyimpan duit, memang kita menyimpan duit makin lama dia makin dapat dividen dan sebagainya. Tapi emas juga kita makin lama makin mahal. Jadi plus minus begitu. Emas pun ada potensi yang sangat baik. Duit sebenarnya makin lama kuasa beli dia makin rendah. Jadi itu terpulang daripada kita sebagai dealer sudah makin merasa ya, makin merasa apa itu simpanan public gold. Oke, menyimpan emas di public gold. Oke, seperti yang saya sudah beli sebenarnya dulu. Oke, bulan 3 paling rendah lah, bulan 3 tahun ini. Bulan 3 240. Oke, 240 kalau kita beli ini 10 gram masa 240, kita beli dalam 2400. Tapi hari ini 267, harga dia dalam beza 27 ringgit, kita dapat 270. Jadi ini saya beli bulan 3, harga dia sekarang 270 DP beza. Jadi berbaloi atau tidak, hanya 10 gram saja. Oke, kalau 14 gram sudah berapa. Jadi itu terpulang daripada kita mau kira macam mana. Ini saya berkongsi mengenai kira-kira ya. Kalau kita beli, contoh lah, dulu saya beli ini 10 gram. 10 gram masa bulan 3 dulu 240, 2400 lah kalau 10 gram. Jadi kalau harga ada 300 nanti beza dia dalam 240, 60 ringgit. 60 ringgit. Oke, 60 ringgit kita dapat 600 ringgit. Jadi itu adalah perkongsian. Emas sebenarnya makin lama dia makin mahal, sebab dia betul-betul logam yang tidak boleh ditiru. Jadi sebelum kita menjual emas, jangan heran kalau kena cek dulu ke tulisan emas baru kita dapat jual. Kalau kita palsukan memang tidak dapat. Jadi emas sebenarnya aset yang paling bernilai, lagi-lagi saat pandemik ini. Oke, lagi-lagi saat pandemik ini kita menyimpan emas itu adalah duit. Kalau kita simpan duit, takut-takut kita terpakai ya begitu. Sebab kita simpan duit, kita sudah tidak halangan untuk menukar, malah kita terus berbelanja. Tapi kalau dengan emas, kalau kita beli emas, kita ada halangan dengan menukar dengan mata uang dahulu dan baru berbelanja. Tapi sebenarnya kalau kita perlu duit terus tukar ini emas, otomatis kita boleh jual emas dan kita jual emas dan kita dapat duit. Oke, sebentar tadi yang siang tadi saya sempat jalan-jalan pusing-pusing. Oke, saya tengok kedai pajak buka berbanding dengan kedai-kedai yang seperti menjual pakaian dan sebagainya. Kenapa kedai pajak buka? Karena kedai pajak dia adalah tempat orang perlukan duit. Yang miliki emas, kedai pajak sentiasa terbuka untuk pergi gadai maupun pinjam duit
dapatkan duit dengan emas. Oke. Jadi kalau percaya atau tidak, coba pusing-pusing di Kadai Pajak. Oke, dorang buka ke tidak, sebab apa? Kadai Pajak itu sebenarnya tempat kita keluarkan duit. Yang miliki emas akan tahu apa itu Kadai Pajak. Jadi itu adalah kelebihan dia kalau menyimpan emas. Sebab sekarang ini banyak kadai yang tutup. Kenapa Kadai Pajak buka? Sebenarnya ini adalah peluang kita. Sekiranya kita perlu duit, kita jual emas dalam Kadai Pajak maupun public gold. Oke, public gold. Tapi sekiranya kita simpan emas dalam akun, kita tidak keluarkan, kita boleh jual dalam akun kita sendiri dan otomatis masuk dalam akun bank kita. Jadi itu adalah perkongsian saya sebagai dealer, kita berkongsi manfaat menyimpan emas ya. Jadi ini adalah card dealer saya, card dealer public gold. Sekiranya ingin menyimpan ataupun ingin lebih tahu soal emas, boleh tekan nomor yang ada di bawah. Oke, tekan nomor yang ada di bawah dan kita boleh berkongsi apa itu menyimpan emas. Sebenarnya ramai yang sudah bertanya, ada yang sudah terus dalam bimbingan saya, dan ada juga yang sentiasa bertanya sampai hari ini. Dulu harga dia dalam paling rendah 240, bertanya, tapi hari ini sampai hari ini pun mereka tidak dapat menyimpan. Sebab apa? Dia masih mengintai harga yang rendah. Sebenarnya mengintai harga yang rendah adalah membuang masa untuk kita, karena kita mengintai sebenarnya emas makin lama makin mahal. Jadi kita mengintai adalah buang masa yang sangat rugi. Alangkah baiknya kita menyimpan emas, mulakan saja dahulu, dan sekiranya harga emas turun, kita boleh beli juga masa dia rendah. Jadi itu adalah saranan saya kepada yang ingin mengintai harga. Sebenarnya Anda mulakan dahulu 1 gram 2 gram itu tidak ada masalah. Jadi masa harga emas rendah boleh kita beli, bukan masa harga emas rendah nanti kita sudah mulai tidak boleh membeli. Tidak, sebenarnya masa emas rendah nanti itulah peluang kita yang sebenar. Oke, jadi beza dengan harga emas. Sekiranya emas makin rendah, oke, ini saya ulang ya, sekiranya emas makin rendah, orang akan sentiasa menambah gram. Tapi orang yang berilmu, harga emas rendah dan mahal itu bukan alasan, tapi orang yang berilmu sentiasa menyimpan emas, malah makin lama emas mereka makin banyak. Oke, jadi itu adalah saranan saya sebagai dealer public gold, ingin berkongsi. Dan satu lagi rahasia yang sangat saya sarankan, ataupun rahasia yang sangat kita sebagai public gold, kita menyimpan emas dan sebagai dealer, dia ada insentif. Oke, insentif juga. Jadi saya dulu pun sebagai penyimpan, tapi sekiranya saya menyimpan saja saya tidak dapat insentif, tapi saya sebagai dealer, saya berkongsi dan dapat insentif daripada public gold. Oke, itu adalah rahasia yang sangat saya sarankan kepada siapa-siapa yang ingin menyimpan dan siapa-siapa yang ingin berkongsi ya. Jadi itu berkongsi sebenarnya tidak masalah. Oke, berkongsi tidak masalah. Ingin menyimpan atau tidak itu terpulang daripada kita. Saya sebagai penyimpan dan sebagai dealer, dia 2 dalam 1. Yang ingin menyimpan boleh saya bimbing, dan tidak ingin menyimpan saya tidak akan galakkan, saya tidak akan paksa. Itu adalah 2 daripada penyimpan emas dan maupun dealer. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, dan kita akan teruskan lagi di video akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.